9M Rizik Syihab yang hingga hari ini dia masih berada di tempat persembunyian atau tempat pelarian. Orang yang paling sok jagoan, banyak bicara di media televisi, di YouTube, tapi paling sok jagoan. Nggak usah ketemu Habib Rizik, Pak. Banyak bicara sok jagoan. Nih, sama pecintanya aja, Bapak. Iya, nggak usah sama Habib Riziknya, sayang. Sama pecintanya aja. Ngopi kita, Pak. Kapan, di mana? Ya, terus klarifikasi lu. Lu ngomong, tapi klarifikasi ujung-ujungnya. Ini rekam jejak digital sih ya, guys. Beredar lagi. Aduh. Makanya gue tuh bukan orang yang gampang lupa gitu. Bismillahirrahmanirrahim, guys. Sekarang ada babe rolen, babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya. Ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek. Bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju. Ini gua dulu yang nyoba nih. Nih dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh. No. Tahu kerannya di depan nih, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah. Ini cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gua Babe Aldo, YouTuber receh yang tetap santuy, tetap akal sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bijahin nabi wa alihi. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian, semoga sakit itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, konten kita kali ini setelah akhirnya Benny Ramdhani ini klarifikasi, bukan minta maaf sih sebenarnya, klarifikasi. Beredar jejak digital Benny Ramdhani ini. Beredar, ada videonya nih guys. Ini. Ada bismillahirrahmanirrahim. Untuk rekan-rekan pers, hari ini kami aktivis 98 datang ke Baris Krim 98 dengan mengatasnamakan aktivis 98. Gue waktu 98 itu masih SMA, baru lulus SMA. Ya itu kan memerangi KKN gitu ya. Dia ini aktivis 98. Soeharto itu dilengsarkan sama aktivis 98 itu, dikenal kayak diktator, begitu ya. Isunya itu tangkap, mau gampang tangkap, yang berseberangan ditangkap. Nah terus dia ini waktu jadi aktivis 98 terus sekarang jadi begini, gimana ceritanya Pak Benny ya?
Jagoan. Polri untuk menyampaikan laporan secara resmi, formal tentu sebagaimana diatur oleh undang-undang, ya, terkait dugaan mereka-mereka yang kami anggap bertanggung jawab bahkan menjadi aktor dan juga penyandang dana dari Ini kerusuhan yang terjadi tanggal 21 dan tanggal 22 Mei di depan Bawaslu maupun daerah sekitar di Jakarta. di Bawaslu itu waktu itu ya kan ada korban juga loh. Iya, Harun itu kesian, anak kecil. Dan itu aparat luar biasa itu. Tapi yang dilaporkan sama si Benny ini, nih dengerin ya, yang dilaporkan siapa yang diduga nih. Kita lihat mulutnya Pak Benny ngomong apa ya. Yang kami laporkan ada 9 nama di dalamnya. Satu, ya, Saudara Prabowo Subianto. Prabowo Subianto sekarang udah jadi Menhan. Udah jadi Menhan loh. Ya, yang Bapak bilang saya akan timbul tenggelam bersama rakyat. Iya Bapak yang timbul, kami yang tenggelam kayaknya Pak ya. Lanjut. 2, Amin Rais. 3, Siti Hediati Haryadi atau Titi Soeharto. Kemudian Bahtiar Nasir. Ini orang paling munafik di dunia karena dia Orang paling munafik di dunia. Ya tapi Bahtiar kan berpaham anti demokrasi dan mengatakan demokrasi itu togut, tapi dia orang yang paling sibuk mengurusi proses dan hasil-hasil demokrasi di negara kita. Kemudian yang kelima, Haikal Hasan. Yang keenam, kakek tua yang bernama Kiflan Zen. kesian Pak Kiflan tuh. Pak Kiflan itu pendukung 02 waktu 2019 ya. Tuh sampai di penjara loh Pak Kiflan tuh. Mudah-mudahan beliau umur panjang sehat afiat. Aduh. Itu makanya kalau gua ngelihat Pak Prabowo itu terus merapat jadi koalisi sama Pak Jokowi itu sih wajar ya, dalam politik biasa ada mungkin ya. Tapi buat gue ngelihat pendukungnya di penjara terus Pak Prabowo diem aja itu kayaknya gimana kali ya. Iya. Lanjut. Kemudian 7, Fadlizon. Dia adalah wakil rakyat yang menerima gaji dalam satu periode dalam hitungan saya, karena saya juga anggota parlemen. Iya, menerima gaji. Terus DPR yang ada sekarang gimana Pak? Pokoknya kalau dukung pemerintah itu benar ya Pak ya. Iya. 25 miliar selama 5 tahun, tapi selama ini yang keluar dari mulutnya itu hanya sampah dan kotoran. Sampah dan kotoran Fadlizon. Pokoknya semua yang berseberangan sama pemerintah mengkritisi nggak boleh. Terus lu aktivis 98 sayang. Hah? Nih aktivis 98 yang lain gimana nih? Ada beritanya tapi nanti kita baca ya. Ini ada beritanya no. Soroti rekam jejak Benny Ramdhani yang omongannya kontroversial, ex-aktivis 98 katanya anti Orba, kok kelakuannya kayak Orba. Itu udah ada, tapi nanti kita baca. Kita terusin dulu videonya nih. Iya. Mengkritisi, langsung dibilang sampah. Jadi nggak boleh mengkritisi ya, pokoknya Bapak baik, Bapak nggak salah. Nggak ada salah, utang menumpuk itu salah rakyat, gitu ya Pak ya. Iya. BBM naik itu salah rakyat, gitu ya Pak. Apakah harus begitu Bapak? Pokoknya baik aja. Nggak boleh dikritisi. Jadi ini negara demokrasi atau negara khilafah sih Pak? Lanjut. Tentu rakyat berhak untuk melakukan gugatan atas kinerja dia sebagai anggota parlemen. Kemudian yang ke-8, Neno Warisman. 9, M. Rizik Syihab, yang hingga hari ini dia masih berada di tempat persembunyian atau tempat pelarian. Orang yang paling sok jagoan, banyak bicara di media televisi, di YouTube, tapi paling sok jagoan. Nggak usah ketemu Habib Rizik Pak. Banyak bicara sok jagoan. Nih, sama pecintanya aja Bapak. Iya. Nggak usah sama Habib Riziknya sayang. Sama pecintanya aja. Ngopi kita Pak. Kapan di mana? Ya terus klarifikasi lu. Lu ngomong tapi klarifikasi ujung-ujungnya. Ini rekam jejak digital sih ya guys. Beredar lagi. Aduh. Makanya gue tuh bukan orang yang gampang lupa gitu. sebetulnya dia pengecut, ya dia menghindari.
Bapak nggak pengecut ya Pak? Ayolah Pak Beni, kalau Habib Rizik lu bilang pengecut, lu jangan dong. Lu kan udah ngomong sama Pak Jokowi. Kalau habis kesabaran kami Pak, kami tempur di lapangan. Ayo, ngopi deh, nggak usah tempur, ngopi deh. Ini lu bilang Habib Rizik pengecut, terus lu klarifikasi. Tuntutan hukum di tanah airnya, kemudian dia bersembunyi di luar negeri. Dan kami juga melaporkan pihak-pihak yang nanti secara resmi nomor teleponnya kami sampaikan kepada para penyidik yang selama ini melakukan teror ancaman kepada teman kami, ya, imam besar, ya, aktivis 98, sahabat Adian Apitupulu, ya, beliau juga mendapat ancaman yang sangat luar biasa, teror yang sangat luar biasa. Saya pikir ini adalah laporan resmi kami dan kami akan serahkan nanti bukti-buktinya secara resmi, ya, ke anggota dari Baris Krim Polri, dan setelah itu kita di luar untuk melakukan konferensi. Ya, keren ya. Habib Rizik dibilang pengecut. Nah, duh. Ya Allah. Ya. Pak Beni, ayolah di Pak Ben ngopi deh ya. Aduh. Ngopi Pak Ben. Jangan pengecut, jangan lu habis ngomong omongan lu sendiri nih, omongan lu sendiri. Iya kan? Omongan lu sendiri. Terus masa lu pengecut kan kagak ya? Pak Beni kan nggak pengecut ya? Iya kan mau bilang mau tempur ya? Iya kan? Pak Beni nggak pengecut lah. Oke, kita baca beritanya ini ya guys. Soroti rekam jejak Beni Ramdhani yang omongannya kontroversial, eksekutif 98. Katanya anti Orba, kok kelakuannya kayak Orba. Oke, ini dari wartaekonomi.co.id. Ucapan Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia BP2MI Beni Ramdhani yang tersebar dalam sebuah video viral saat ini meminta izin tempur melawan para pengkritik Presiden Joko Widodo dinilai berbahaya. Hal ini diungkapkan oleh ex-aktivis 98 Agung Wibowo Hadi. Oh, sama-sama ex-aktivis 98 ini. Provokasi terhadap perang antar saudara telah dicetuskan oleh Beni Ramdhani selaku Kepala BP2MI yang juga Ketua Barikade 98. Apakah dia lupa akar sejarah reformasi 98 atau dia nggak paham dengan reformasi itu sendiri? Ujar pendiri aktivis Forum Kota Forkot ini kepada Genpi Senin 28 November. Kan aktivis 98 itu reformasi itu apa gitu? Aduh, Pak Beni. Tapi gua soroti itu apa? Habib Rizik pengecut katanya dia. Ya. Kita pernah mengalami konflik antar suku di Sampit, Kalimantan, lalu konflik agama di Poso. Jangan sampai ucapan Beni Ramdhani mengusik luka hati yang belum tersembuhkan, sambungnya. Untuk itu, Agung pun menyerukan agar Kepala BP2MI Beni Ramdhani ditangkap dan dipecat dari jabatannya. Gimana mau dipecat Pak? Pak Jokowinya iya aja Pak. Gitu aja itu maksudnya, reaksinya nggak biasa aja gitu Pak Jokowi reaksinya. Aduh, gimana mau dipecat ya? Menurut dia, jika ditelusuri ke belakang Presiden Jokowi yang dianggap sebagai anak kandung reformasi dan Beni Ramdhani sebagai aktivis 98, maka dia tak pantas melontarkan kata-kata yang dapat menimbulkan perselisihan dan perpecahan. Agung bahkan mempertanyakan apakah pantas seorang kepala BP2MI melontarkan ide dan kata-kata seperti itu. Apakah sekelas Beni juga merupakan bagian dari buzzer yang selalu membuat isu-isu provokatif dan cenderung sara? Ketua Barikade 98 yang katanya anti Orba, kok kelakuannya kayak Orba? Nah, iya, makanya gimana ya? Gimana Pak Beni ini ya? Kelakuannya kayak Orba gitu. Aduh, dan ini guys ya, itu beritanya udah ya. Artinya gini, Pak Beni Ramdhani, apa ya, omongan lu tuh, waduh, pedas lo Pak. Iya serius, pedas. Kopi gue pakai gula aja masih pahit kan rasanya nih Pak. Jadi pengen ngopi sama lu gue. Iya, lu ini pejabat gitu Pak. Lu aktivis 98. Lu lupa 98 itu, reformasi itu karena apa? Semangat reformasi itu karena apa? 98 dulu itu melengsarkan Soeharto itu karena apa? Sekarang lu ngebacot begini. Dan yang paling gue garis bawahi Pak, paling gue inget nih omongan lu. Lu sebut Habib Rizik itu pengecut.
Ayolah, lu jangan pengecut dong. Lu kan gak suka orang pengecut. Lu udah pernah ngomong begitu kemarin depan Pak Jokowi. Jangan pengecut dong hari ini. Iya kan? Jangan dong. Sebutkan tempat dan waktunya. Ngopi kita. Ini tadi lu klarifikasi malah. Tapi lu bilang Habib Rizik dulu lu pernah ngomong Habib Rizik pengecut. Ya, dan setiap yang mengkritisi orang yang berseberangan lu anggap lawan. Alah Pak Beni, Pak Beni. Begitu doang lu Pak Beni. Tapi gue catat lu Pak Beni. Siapa, jadi ini buat semuanya ya. Lu catat deh siapa yang pengecut sekarang. Nah ya begitu ya guys ya. Gue minta maaf kalau ada salah ya guys. Sampai jumpa di konten-konten gue berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ben ini nggak pengecut kan? Ayolah Pak Ben. Ayolah, bisa yuk, bisa yuk, meluncur. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya, juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum balada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin.